Halo, perkenalkan nama saya Agnes Renata Filmania Yuni. Saya mahasiswi dari kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan nomor induk mahasiswi 45220025 dari kelas 2A program studi jam 4 Administrasi Bisnis dari jurusan Administrasi Niaga. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang materi penilaian saham dan obligasi yang diberikan oleh dosen pengajar kami, Bapak Ahmadi Usman. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu investasi? Ya, benar sekali. Investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, dan tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa mendatang. Jadi dapat dikatakan investasi sebagai suatu kegiatan membeli sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual belikan kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengertian saham. Saham yaitu surat tanda kepemilikan suatu perusahaan. Menganalisa saham. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menganalisa saham, yaitu cara pertama dengan menggunakan technical analysis, yaitu dengan cara menggunakan data masa lalu dalam bentuk chart or grafik untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Yang kedua, cara kedua adalah fundamental analysis, yaitu menggunakan laporan keuangan, informasi industri terkait, ataupun menganalisa kondisi ekonomi. Penilaian saham. Nilai atau harga saham adalah present value dari aliran kas yang relevan yang akan diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Harga saham adalah nilai sekarang dari aliran kas atau dividen yang akan diterima investor. Ada 3 model dividen. Yang pertama, model dividen konstan. Yang kedua, model dividen tumbuh dengan pertumbuhan konstan atau constant growth stock. Dan yang ketiga adalah model dividen dengan tingkat pertumbuhan berbeda atau non-constant growth stock. Itu adalah rumus dari ketiga model dividen tadi, dan juga contoh soal serta cara pengerjaannya. Pertumbuhan saham. Ada 3 basis pertumbuhan saham. Yang pertama adalah aliran kas atau cash flow. Yang kedua, dividen per share atau DPS. Yang ketiga, earning per share atau EPS. Alternatif perhitungan pertumbuhan dengan rumus G sama dengan ROI dikali tingkat penginvestasian kembali atau investment rate. Saham preferen. Pertama, mempunyai karakteristik gabungan antar saham dan obligasi. Yang kedua, membayar dividen seperti saham biasa, tetapi besarnya berdasarkan persentase tertentu dari nominal saham preferen, seperti obligasi. Yang ketiga, jika perusahaan gagal bayar dividen, maka perusahaan tidak dapat dibangkrutkan, tidak seperti obligasi. Rumus dan contoh soal saham preferen. Pengertian obligasi. Obligasi ialah surat utang yang dikeluarkan suatu perusahaan atau negara dan adanya pembayaran bunga kupon yang tetap untuk setiap periode. Istilah penting obligasi. Ada 4 istilah penting dalam obligasi. Yang pertama ialah nilai nominal atau value, yaitu nilai yang akan dibayar oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga kupon atau coupon rate yang diberi kode I adalah tingkat bunga yang akan dibayar oleh penerbit obligasi. Yang ketiga, tingkat keuntungan yang disyaratkan dengan kode KD adalah tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value dari aliran kas obligasi. Dan yang keempat, tanggal jatuh tempo atau maturity date adalah saat di mana obligasi jatuh tempo dan nominal obligasi dilunasi oleh penerbit obligasi. Penilaian obligasi. Nilai suatu obligasi adalah present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Perbedaan saham dan obligasi. Perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama, memiliki batas waktu perjanjian namun bisa berpindah ke tempat investasi lainnya.
Keuntungan bersifat fluktuatif, artinya tidak bisa diperkirakan dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan perusahaan. Dividen atau keuntungan dari saham yang Anda miliki adalah jumlah total setelah pajak, sedangkan obligasi memiliki masa berlaku yang jelas yang tertera di dalam surat. Keuntungan dan kepemilikan obligasi biasanya bisa didapatkan setiap bulan dengan jumlah yang tetap, stabil sampai masa berlaku surat perjanjian terakhir. Bunga obligasi lebih dulu dikeluarkan sebagai biaya, jadi bisa dianggap tidak kena pajak. Persamaan saham dan obligasi, yaitu memiliki klaim atas laba dan aktiva, memiliki hak tebus, dan surat berharga. Risiko dari investasi saham dan obligasi. Pertama, risiko terhadap saham. Suspend, tidak menerima dividen, delisting, perusahaan failing, dan fluktuasi pasar. Sedangkan obligasi, risiko gagal bayar, risiko likuidasi, dan risiko capital loss. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.